2024 mendatang. Adapun proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, Itu yang jalan, penting. gedung kantor hingga perumahan. Halo guys, welcome back. Oke, hari ini buat reaction video. Uncle ini solo lagi ini hari. Jadi Abel tuh ada sibuk sedikit. Jadi izinkan Uncle ini yang mereact dulu ya. Oke, apapun mudah-mudahan kamu dalam baik dan sehat selalu. Yang puasa itu, oke, mudah-mudahan dapat habis. Tidak lama lagi kita beraya sudah ya. Kita buat reaction video IKN Nusantara. Kawan-kawan yang baru di sini, nama saya Leto dan saya orang Filipino ya, yang selalu mereaksi video-video menarik pasal negara sahabat Indonesia. So, apa kabar kamu semua? Mabuhay. Kita tengok update IKN ini Nusantara yang lagi akan dibuka. Oh, kita tengok perkembangan dia. Mengintip wujud IKN Nusantara 2024 nan megah. 4 kali luas Jakarta dan 3 kali luas Singapura. Wow, 4 kali luas Jakarta. Oh. Woi. Dan ibu kota negara atau IKN Nusantara telah mencapai 12% di awal tahun 2023. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN Nusantara tahap 1 yang ditargetkan rampung di 2024 mendatang. Adapun proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, Itu yang jalan, penting. gedung kantor hingga perumahan. Pertama tadi kita sudah lihat bagaimana ketersediaan air baku dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan Intek Sepaku. Itu progresnya hampir di atas 82%. 82% atau 85% lah. Begitu Wih, kata Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN. Keliling dia masih hutan-hutan lagi Dikutip lah. dari YouTube Sekretariat Kabinet pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Sementara di luar kawasan inti pusat pemerintahan, pemerintah sedang membangun jalan tol 3 ruas panjang 27 km. Ini progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada juga 2% atau 1% di arena. Dan ini memang baru sekitar 2 bulan ini. Jadi masih tahap awal mobilisasi, begitu sambungnya. Sebagai informasi, KIPP seluas 6.600 hektar, pembangunannya difokuskan di kawasan 1A yang bakal dibangun istana negara, kantor-kantor hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut. Kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini ada istana presiden, di sebelahnya Betul-betul ada proyek besar. Kementerian Keuangan juga, Kementerian PUPR, Marves, Perekonomian, dan ada beberapa kementerian lainnya, termasuk Bank Indonesia. Untuk progres hunian pekerja terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Banyaknya, Bangunan 22. dilengkapi dengan masjid, kantin, kantor, klinik, toko, dan lainnya. Menurut Danis, 22 tower ini menyediakan 3.300 tempat tidur yang bisa menampung hingga 16.000 orang. Loh, ini susun begini. Bangunan IKN bisa juga merubah budaya kerja seperti warung kumuh yang berdiri di sekitar proyek. Dalam pembangunan IKN, Danis menyebutkan akan lebih terorganisir baik dari sisi kesehatan, kebersihan kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian, dilaksanakan juga pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Akses tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar, dan Jembatan Balang Kecil. Denis menyebut jembatan Balang Kecil ini nantinya akan diduplikasi. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan luas ibu kota baru di Kalimantan Timur ini memiliki luas 256.142 hektar. Luas ini lebih kurang 4 kali luas kota DKI Jakarta dan 3 kali luas Singapura. Begitu 3 kali luas Singapura. Di Investment Forum di Plaza Mandiri pada hari Kamis 2 Februari 2023. Di sisi lain, penduduk kota IKN Nusantara juga ditargetkan hanya diisi oleh 1,9 juta jiwa saja. Karena kita akan memiliki kota yang semuanya seimbang dengan alam dan manusia. Luas IKN itu secara keseluruhan akan dibangun bertahap hingga 2045 mendatang.
Saat ini pemerintah sedang fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sampai tahun 2024 yang luasnya sekitar 6.671 hektar. Bambang pun menuturkan 65% dari luas IKN akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Oh, itu yang 5% penting dari total ya. area yang akan dibangun Itu yang perkotaan penting. dan 10%-nya dijadikan taman serta area produksi makanan. Oleh karena itu, oke. Bambang membantah jika pembangunan IKN Nusantara nantinya akan merusak lingkungan. Wrong, karena di sini kita akan menghutankan Wrong. kembali. Sekarang ini hutan produksi, kita akan membuat hutan produksi itu jadi hutan tropis kembali. Begitu. Itulah saya bilang keliling hutan kan. IKN Sayang. Nusantara disebut akan memiliki 9 daerah ekonomi yang masing-masing memiliki tema. Selain KIPP, ada juga Pusat Ekonomi dan Keuangan seluas 17.206 hektar. Area Luas, energi Mbak. terbarukan seluas 6.753 hektar. Area pariwisata seluas 9.761 hektar. Layanan pendidikan seluas 12.067 hektar. Kawasan inovasi Wow. dan penelitian seluas 3.720 hektar. Area komoditas pertanian, perdagangan Betul-betul dan luas, logistik seluas 2.986 hektar. Area industri pertanian seluas 4.299 hektar serta kawasan perikanan budidaya seluas 9.084 No, ada perikanan juga. Oh. hektar. Betul-betul luas oh. Informasi, selaku Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono memperoleh hak keuangan yang diterima setiap bulan sebesar Rp172.718.840. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, Wow. tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, Betul-betul banyak kerjaan. sebesar Rp153.422.000. Woi, Selain itu, lawala. Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp178 juta. Dana operasional ini diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lamsam dan 20%-nya untuk dukungan operasional lainnya. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Doni Rahajo menerima hak keuangan sebesar Rp155.180.670. Penghasilan itu Wah. terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja sebesar Rp138.079.800. Kemudian Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp145 juta. Dana operasional ini diberikan dengan ketentuan 80% secara lamsam dan 20%-nya untuk dukungan operasional lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas tahun lepas lainnya lagi. bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Aturan tersebut diteken pada 30 Januari 2023 yang lalu. Ada 11 pasal dalam Perpres, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja. Termasuk di dalamnya Tinggi-tinggi tunjangan keluarga bangunan dan dia. tunjangan beras. Ada yang siap sudah loh. Saja agar mega proyek yang akan menjadi tonggak sejarah baru ibu kota baru bagi Republik Indonesia ini bisa terwujud sesuai jadwal yang diharapkan dengan kualitas yang kita harapkan bersama. Bisa menekan kemacetan di Jakarta dan juga diharapkan bisa meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Betul-betul Jadi, juga lah. bagaimana menurut pendapat Anda? Aduh. Suka lah dengan channel ini. Dia ada bercerita santai bah. Lagipun dia punya information tuh, dia punya detail semua. Pasal budget tarik dia,
Mudahan ini bandar yang baru ini, kota baru, bandar baru, ini menjadi yang terbaik lah. Nampak perkembangan Indonesia macam mana, begitu quality orang punya kerja di mana-mana pun orang pergi, dia punya kerja memang berkualiti juga. Jadi kita harapkan bandar ini atau kota yang baru ini akan siap mengikut jadwal dia dengan quality yang begitu bagus. Woi, lawala. Jadi kalau ini jadi sudah, kita pun teringin betul mau pinjak di sana. Kita melanjung lama sedikit begitu di sana. Sebab kita pun banyak kawan-kawan di sana. Malah ada yang saudara kita kawin di Indonesia. Boleh juga kita minta kawan jalan-jalan. Oke guys, kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia. Maju lagi ke depan, makin sukses, makin banyak kerja di sana. Orang-orang Indonesia tidak akan pergi lagi di luar negeri untuk bekerja. Jadi dia sama-sama sama keluarga, anak bini, kerja di tempat sendiri. Sebab begitu luas Indonesia, kota baru itu. Memang orang dari luar macam kami, orang Filipina, orang yang berdekatan di sana akan bekerja nanti di kota itu, pasti punya. Sebab kota begitu besar. Memang kalau orang Indonesia saja yang mau pergi sana pun tidak mencukupi tenaga kerja. Memang banyak sekali kerja di sana. Mustahil. Jadi peningkatan level hidup itu akan tinggi. Indonesia punya level hidup akan tinggi. Sebab pasal kota baru ini kemiskinan itu akan selesai. Kota baru ini kemiskinan itu akan mengurang. Sebab semua orang yang tiada kerja pun akan ada kerja nanti di kota baru ini. Jadi masalah trafik pun kurang. Lain-lain pun mau keluar negara pun mau bekerja mengurang sudah. Sebab dia akan bekerja di tempat sendiri. Berapa syoknya kerja di tempat sendiri. Kau boleh nampak anak bini, keluarga lain. Daripada kau macam saya merantau di negara orang, pasti akan ada juga kenangan-kenangan yang pernah dibully begitu. Sebab kita ini bekerja merantau kan, ada biar macam mana kita cakap bilang bagus, tidak juga. Memang kita pernah melalui dibully kan. Jadi kalau kerja di tempat sendiri lebih baik daripada di tempat orang. So kita doakan Indonesia makin maju, makin sukses. Oke, kita jumpa lagi till our next video reaction. Mabuhay po! Jumpa lagi!